Sejarah berdirinya Kota Bandung. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II, kekuasaan Kompeni VOC di Nusantara berakhir. Hal ini diakibatkan oleh bangkrutnya VOC pada Desember 1799. Kemudian kekuasaan di Nusantara selanjutnya diambil oleh pemerintah Hindia Belanda Republik Batav dengan Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Antara Januari 1800 hingga akhir Desember 1807, di Nusantara umumnya dan di Pulau Jawa khususnya terjadi kekosongan kekuasaan. Maksud dari vacuum of power, kekosongan kekuasaan di sini adalah vakum dari penguasaan bangsa asing. Karena meskipun Gubernur Jenderal Kompeni masih ada, tetapi ia sudah tidak mempunyai kekuasaan. Dan bagi para bupati, selama kekosongan kekuasaan ini berarti hilangnya beban berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi kepentingan penguasa asing. Dengan demikian, mereka dapat mencurahkan perhatian kepada kepentingan pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini juga kiranya terjadi pada Kabupaten Bandung. Pada masa kekosongan kekuasaan itu, rupanya Bupati Bandung Raden Arya Wiranata Kusuma II menyadari bahwa Krakpiak sebagai ibu kota kabupaten, lokasi dan kondisinya menimbulkan berbagai kendala bagi jalannya pemerintah kabupaten. Karena wilayah Krapiak yang merupakan ibu kota, lokasinya tidak strategis karena tempat itu terletak di sisi bagian selatan daerah Kabupaten Bandung. Sedangkan sebagian wilayah Kabupaten Bandung berada di bagian utara Krapiak. Selain tidak strategis, wilayah Krapiak juga bila musim hujan merupakan daerah sasaran banjir akibat meluapnya dari air Sungai Citarum. Oleh karena itu, Bupati merencanakan untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke tempat yang lebih baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Menurut naskah sejarah Bandung, Bupati R.A. Wiranata Kusuma II beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapiak ke daerah sebelah utara dari lahan bakal ibu kota. Pada waktu itu, lahan bakal ibu kota Bandung masih berupa hutan, tetapi di sebelah utaranya sudah ada pemukiman, yaitu Kampung Cikapundung Kolot, Kampung Cikalintu, dan Kampung Bogor. Sementara itu, Gubernur Jenderal Daendels yang telah berkedudukan di Batavia merencanakan untuk membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan. Untuk daerah Kabupaten Bandung sendiri, jalan yang akan dibangun menjadi jalan raya pos adalah jalan yang membentang dari Cihea di bagian barat sampai dengan ujung Berung di bagian timur laut yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Sedangkan di bagian tengah daerah Kabupaten Bandung, jalan itu melintasi Sungai Cikapundung, Jalan Asia Afrika sekarang. Rupanya rencana pembangunan jalan raya itu merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam mencari tempat tinggal untuk ibu kota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu, daerah Cipaganti sekarang, kemudian ia pindah ke Balubur Hilir. Dan ketika Daendels meresmikan jembatan Cikapundung, jembatan di Jalan Asia Afrika dekat gedung PLN sekarang. Bupati Bandung berada di sana. Daendels bersama Bupati melewati jembatan itu. Kemudian mereka berjalan ke arah timur hingga sampai di suatu tempat dekat kantor PU sekarang. Rencana Daendels dalam membangun jalan raya pos, dia meminta Bupati Bandung dan Bupati Parangkamuncang untuk memindahkan ibu kota masing-masing. Permintaan Daendels itu disampaikan melalui surat tanggal 25 Mei 1810. Sementara itu, Bupati Bandung pindah dari Balubur Hilir ke Kampung Bogor, daerah Kebon Kaung sekarang, atau daerah sekitar Gedung Pakuan.
Dari tempat itu, bupati lebih mudah menuju lahan bakal ibu kota baru yang sedang dibangun. Dalam naskah sejarah Bandung juga menyebutkan bahwa Bupati Wiranata Kusuma II pindah ke kota Bandung setelah ia menetap di tempat tinggal sementara selama 2,5 tahun. Namun, tidak ada penjelasan mengenai tanggal, bulan, dan tahunnya. Dalam hubungan ini, Raden Asik Natanegara melalui tulisannya yang dimuat dalam Volksalmanak Soenda 1938 menginformasikan bahwa pindahnya ibu kota Kabupaten Bandung ke kota Bandung bersamaan dengan pengangkatan Raden Surya menjadi Patih Parakamuncang. Kedua momentum tersebut dikukuhkan dengan Belsuliut surat keputusan pada tanggal 25 September 1810. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa pada tanggal 25 September 1810 adalah tanggal mulai berfungsinya kota Bandung sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung. Dan oleh karena tanggal itu adalah surat keputusan, maka secara yuridis formal atau de jure, pada tanggal 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Berdasarkan dari data berbagai sumber, pembangunan kota Bandung dilakukan sepenuhnya oleh sejumlah rakyat Bandung di bawah pimpinan bupati. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa Bupati R.A. Wiranata Kusuma II adalah pendiri the founding father kota Bandung. Sedangkan untuk tata kota Bandung sendiri dirancang dengan pola tradisional dengan meniru kota kerajaan. Hal itu ditunjukkan oleh ciri-cirinya yaitu alun-alun sebagai pusat kota dengan pohon beringin di tengahnya. Kemudian ada Pandopo Kabupaten, ada masjid dan balai Bandung yang biasa disebut dengan Paseban. Bangunan-bangunan itu masing-masing dibangun di sebelah selatan, barat, dan utara dari alun-alun. Bangunan-bangunan yang awal dibangun itu juga merupakan bangunan tradisional yang terbuat dari kayu dengan atap ijuk alang-alang.